kok lapar lagi apa? Padahal kemarin kenyang sekali. Selama manusia masih bisa lapar, artinya masih ada pertumbuhan atau kehidupan. Jiwa manusia akan menjadi sehat kalau ada kelaparan terhadap kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan kebenarannya supaya jiwa manusia mendapat makanan dan imunitas melawan kebobrokan rohani. Mari segera merenungkan kebenarannya. Yang memperlihatkan betapa mulianya Yesus. Dia rela mengundurkan diri dari orang banyak yang memaksa dia untuk dijadikan raja. Kenapa bisa terjadi demikian? Teman-teman, mari sambutlah kebenarannya. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam Renungan BDKA dengan tema Makan dagingku dan minum darahku, diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-60. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kami dikuatkan dan makin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi dengan perahu, ya, akhirnya Tuhan Yesus tinggal sendiri di gunung itu dan dia masih berkomunikasi dengan Bapa di surga sampai keesokan harinya. Ya, barulah keesokan harinya Tuhan Yesus turun kembali dari atas gunung dan kemudian dia pergi ke daerah Kapernaum, kemudian di suatu rumah ibadat di sana Tuhan Yesus kemudian mengajar orang banyak di sana. Dan di sanalah juga ia kembali berjumpa dengan murid-muridnya. Dan murid-murid yang banyak itu rupanya masih menginginkan suatu tanda yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, tanda itu tanda apa? Tanda ajaib yang dari surga. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka anak-anak, ya. Mereka perlu diyakinkan, mereka perlu dipertegas dengan cara melihat satu tanda. Mereka bilang, kalau Tuhan Yesus tidak memberikan kami tanda, maka kami tidak akan percaya. Jadi mereka baru mau percaya kalau mereka sudah melihat dan menerima tanda, ya. Mereka tidak mau berserah sepenuhnya kepada Yesus. Ya, meskipun mereka tahu Yesus datang dari atas, Yesus datang dari surga, tapi mereka tidak mau menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, padahal Yesus pernah memberikan tanda loh kepada mereka bahwa tanda itu dia nyatakan dengan memberi mereka makan orang banyak, ya lebih dari 5.000 orang dengan hanya makan 5 roti dan 2 ikan, ya. Tetapi itu tidak membuat mereka percaya dengan kuasa Yesus. Padahal tidak mudah bukan untuk mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan banyaknya untuk memberi makan ribuan orang. Tidak gampang, ya. Mereka tidak lupa peristiwa itu, tetapi mereka masih tetap bertahan dalam ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus perlu memberikan tanda kepada mereka sebagaimana, ya, tanda yang diterima oleh orang Israel ketika di padang gurun Musa membawa mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan dan mereka dapat makan mana yang dari surga, yang dari atas, yang turun ke bumi, ya. Mereka melihat itulah tanda yang bisa membuat mereka yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Padahal mereka tidak paham bahwa Yesus justru melebihi mana itu, ya. Mana itu adalah semacam sejenis makanan yang bisa dimakan untuk mengisi rasa lapar di perut mereka.
Yesus melebihi mana itu. Karena apa? Dia adalah roti yang dari surga. Ya, Yesus mengatakan kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, akulah roti hidup. Ya, roti yang bukan sementara sifatnya, tetapi yang sifatnya mengenyangkan selamanya. Maksud Yesus di sini adalah roti bukan dalam arti literal, roti yang bisa dimakan begitu, tetapi roti sebagai makanan rohani, ya. Sehingga mereka tidak perlu tanda lagi sebetulnya, karena dia adalah makanan rohani yang diberikan Allah melebihi mana yang sudah dinikmati oleh orang-orang Israel pada zaman Nabi Musa, anak-anakku, ya. Bapa di surga telah memberikan tanda terbesar, ya, kepada orang-orang Israel, namun mereka tidak mau percaya. Mereka masih menginginkan tanda yang lebih besar lagi. Hah? Apakah memang ada tanda yang lebih besar daripada Tuhan Yesus? Jelas tidak ada, ya. Anugerah Allah itu dibuang percuma oleh orang Israel. Karena mereka menolak Dia yang telah memberikan dagingnya, tubuhnya, serta darahnya. Ketika Tuhan Yesus di dalam perjamuan yang terakhir berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, ya, inilah darahku, ya, jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, itu adalah satu tanda yang maha besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang Israel, ya. Mereka hanya menikmati saja, ya, tanda yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Mereka hanya perlu percaya saja. Karena barang siapa percaya, maka mereka akan melihat anak Allah. Dan mereka akan melihat Allah juga, karena Bapa dan anak adalah satu, ya. Mereka yang melihat anak, maka akan melihat Bapa. Makan daging dan darah Yesus berarti percaya kepada Yesus, bersatu dengan Yesus, dan diperdamaikan dengan Bapa. Tetapi orang banyak itu tidak percaya dengan perkataan Yesus, anak-anakku, ya. Dan malah mereka apa yang mereka lakukan? Mereka tersinggung, mereka marah kepada Yesus, dan kemudian sambil bersungut-sungut mereka pergi meninggalkan Yesus, ya. Mereka bilang, itu tidak mungkin. Siapa yang dapat menerima pengajaran seperti ini? Wow, bagi mereka pengajaran Yesus itu adalah pengajaran yang tidak masuk akal. Yesus mengaku diri sebagai Allah itu tidak masuk akal. Akal mereka sulit menerima ajaran Yesus, anak-anakku. Anak-anak, harus kita akui, ya, sulit bagi kita menerima kebenaran jika hanya memakai akal saja, pikiran saja. Pikiran kita terlalu terbatas. Akal kita hanya bisa memahami hal-hal yang ada di dalam dunia ini, alam ini. Tetapi hal-hal yang di luar jangkauan alam, akal kita tidak sanggup, ya. Betul, anak-anak. Memang kita harus memakai akal kita, pikiran kita. Memang kita harus bersikap kritis. Ketika diajar oleh guru di sekolah, ketika diajar oleh guru sekolah minggu di gereja kita, atau ketika kita mendengarkan media sosial, ya, YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak sekali berita-berita. Kita harus memakai akal kita, pikiran kita secara kritis, ya. Tetapi bukan berarti semuanya harus kita kritisi, anak-anak. Ya, ada hal yang kita harus tunduk akal kita itu kepada kuasa Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita beriman. Menundukkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi berita dari Tuhan. Nah, jikalau tidak, apa yang terjadi? Kalau kita tidak mau menundukkan hati kita berserah pada Tuhan,
kita hanya terus memakai akal kita, pikiran kita, merasionalisasikan segala sesuatunya, maka pikiran kita itu akan dipakai oleh si jahat untuk menjadi alatnya melawan Allah. Ya. Contoh berbagai macam teori-teori yang kita dengar dari Bapak Ibu guru kita di sekolah ya. Teori evolusi dan teori-teori lain yang bertentangan dengan Alkitab. Itu kita pakai akal kita. Dan waktu kita mau mempercayai Alkitab itu, kita juga pakai akal kita. Kita membandingkan. Oh, lebih logis teori evolusi. Alkitab nggak logis, Alkitab nggak masuk akal. Maka kita buang Alkitab dan kemudian kita menerima teori-teori ilmu pengetahuan dari dunia ini. Maka pikiran kita anak-anak sudah dipakai si jahat untuk melawan Allah. Kiranya kalian tidak sampai terjadi hal seperti itu ya. Biarlah kita memakai akal kita untuk tunduk kepada kehendak Allah, firman Allah dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami akal, pikiran untuk menyelami kebaikan-kebaikan-Mu, untuk menyelami kasih-Mu. Biarlah akal, pikiran kami selalu kami tundukkan ke dalam kedaulatan tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pak, banyak orang yang tiap hari diberi makan oleh Yesus, tapi tidak mau percaya kepadanya. Seolah kekayaannya bukan dari Allah. Wah, kamu cerdas. Memang semua pemberian berasal dari Allah. Seharusnya orang kaya mengalami mukjizat yang lebih besar. Sayangnya hanya sedikit orang kaya yang percaya. Berarti mukjizat bukan hal terpenting, karena Yesus tidak mau didikte untuk menunjukkan kehebatannya melalui mukjizat. Setan menentang Allah sekalipun percaya bahwa Yesus bisa membuat mukjizat. Yesus adalah roti hidup. Dia memberi hidup rohani dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah. Inilah kebahagiaan sejati. Sekarang kita boleh mencicipi dengan membaca Yohanes pasal 6 ayat 61 sampai dengan 71. Asyik.